Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat iradah dan inayahnya kita dapat disampaikan pada bulan suci ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Adillah dari kelas 9C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berjudul Dahsyatnya Istighfar. Istighfar yang hanya dilakukan dengan lisan saja tanpa adanya realisasi dalam perbuatan adalah perbuatan para pendusta. Istighfar juga bisa diiringi dengan bertaubat disertai dengan permohonan ampun kepada Allah, yaitu penghapusan dosa dan penghilangan pengaruh-pengaruhnya serta penjagaan dari kejelekannya. Istighfar semacam ini dapat menghalangi datangnya azab dari Allah. Nabi SAW bersabda, "Attaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran, fa innahu laisa dunaha hijabun." Takutlah kalian kepada doa orang yang terzolimi walaupun dia orang kafir, karena doa-doanya tidak ada penghalang. Sungguh Allah tidak akan menurunkan siksanya kepada orang yang selalu beristighfar. Meskipun begitu, bagi orang yang selalu berbuat dosa dan ia selalu mengiringinya dengan beristighfar, tetapi ia selalu mengulangi perbuatan dosa tersebut, maka hal itu tidak bisa disebut dengan istighfar secara mutlak. Hal ini tidak menghalangi datangnya azab dari Allah. Seperti dalam firman-Nya terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, memohonlah ampun kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, membanyakkan hartamu dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ayat ini menjadi dalil bahwa istighfar dapat menurunkan rezeki dan hujan. Jika kalian telah beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya serta taat kepadanya, maka Ia pasti akan memperbanyak rezeki kalian dan memberi kalian minum dengan berkah dari langit serta menumbuhkan berkah di bumi. Dan Ia juga akan menumbuhkan tanaman di bumi dan mengalirkan susu dari binatang-binatang ternak, memperbanyak harta kalian dan anak-anak kalian. Lalu Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang di dalamnya terdapat berbagai buah-buahan yang di sisinya mengalir sungai-sungai. Karena itulah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak keluar rumah untuk melaksanakan salat istisqa bersama manusia, beliau tidak membaca doa selain hanya beristighfar kepada Allah. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, "Mengapa kami tidak pernah mendengar Anda memohon berdoa meminta hujan?" Maka beliau menjawab, "Aku meminta hujan dengan angin langit yang karenanya tetes-tetes air hujan akan turun." Imam Al-Qurtubi menyebutkan, ada seseorang yang mengadukan kepada Hasan Al-Basri tentang ketanduan tanahnya. Maka ia menasehatkan, beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada juga orang yang bertanya tentang kefakirannya. Maka ia menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Lalu ada juga orang yang mengadukan tentang kebunnya yang kering. Maka ia menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Sedangkan yang lain mengadukan, doakanlah saya kepada Allah agar ia memberi saya anak. Lalu beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Lalu kami pun menanyakan hal itu kepadanya. Dan dalam riwayat lain, Rabi bin Sabih bertanya kepada beliau, banyak orang yang berdatangan kepada Anda dengan mengadukan berbagai hal. Lalu, mengapa engkau meminta mereka untuk beristighfar? Lalu beliau menjawab, aku tidak menjawab sedikit pun yang berasal dariku.
Maka bagi kalian selalu beristighfarlah kepada Allah karena istighfar sangat banyak sekali manfaatnya. Selain bisa menurunkan rezeki dan hujan, istighfar juga dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang telah diperbuat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebaikan hanya milik Allah. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.